Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga ke zaman terang benderang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu Islam dan Budaya Borneo. Tema kita adalah membincangkan tentang nilai-nilai keislaman pada tradisi dan budaya melepaskan niat di Masjid Batu Teluk Pakedai. Saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal melepaskan niat, berlatar belakang dari bahwa kebudayaan itu menurut para ahli Malinowski. Beliau mengatakan, masyarakat ingin memuaskan dirinya dengan aktivitas budaya. Di dalam masyarakat yang ada di Masjid Batu Teluk Pakedai sering dikunjungi oleh masyarakat luar dengan tujuan untuk memuaskan hajat dirinya, apa yang diinginkannya, dengan berbagai aktivitas seperti berdoa bersama-sama, memberikan masyarakat makanan di tempat Masjid Batu itu sendiri dengan bersedekah kepada masyarakat, makan bersama-sama, bersilaturahmi kepada masyarakat, adanya interaksi sosial yang baik antara satu sama lain. Hal positif dari melepaskan niat ini adalah adanya kegiatan beribadah seperti sholat berjamaah, berdoa bersama-sama, bersedekah, memberikan orang makan, bertemu antara satu dengan yang lainnya, sifat sosialnya terhadap manusia dengan manusia yang lainnya. Adanya perilaku sosial atau interaksi sosial yang ada pada masyarakat dengan membawa dampak baik, yaitu sopan santun, saling menghormati, dan akhlakul karimah terhadap sesama masyarakat. Adapun teori menurut Siberani, beliau juga mengatakan tujuan adanya sebuah tradisi pada masyarakat yaitu terciptanya kedamaian dan kesejahteraan. Adanya kedamaian dan kesejahteraan yang tercipta ketika kita memasuki masjid, berdoa, membaca ayat suci Al-Quran ketika melepaskan niat. Damai sejahtera kepada masyarakat yang lainnya. Inilah yang membuat seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam diri tersebut adanya kedamaian, ketenangan, dan jiwa baik dalam dirinya yang bisa memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri dan juga bagi semua orang. Jadi, ini pentingnya mengapa kebudayaan kita angkat. Kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan, ada kedamaian di sana, ada kesejahteraan di sana. Di sini, adanya kebanggaan dalam melepaskan niat adalah adanya ulama besar pada zaman dahulu yang bernama Haji Ismail Mundu, yang sampai saat ini selalu dikunjungi orang-orang masyarakat Masjid Batu Teluk Pakedai maupun masyarakat luar yang ingin berkunjung. Karena mengingat jasa-jasanya pada zaman dahulu dalam mendidik masyarakat setempat dan orang lain. Adanya kegiatan berbagi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Adanya kegiatan interaksi sosial di dalam masyarakat. Melepaskan niat identik dengan orang-orang membawa makanan seperti ayam panggang, ketupat, dan pulut yang nantinya akan dibacakan doa dan memakannya bersama-sama masyarakat lain. Masyarakat bersedekah, memberikan makanan dan juga uang kepada masyarakat lainnya. Melepaskan niat adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan, maka dia wajib melaksanakan janjinya. Contohnya di lingkungan Masjid Batu, jika ada masyarakat Teluk Pakedai maupun masyarakat lainnya, jika ada orang yang melepaskan niat, misalnya dia ingin sarjana dalam waktu 3,5 tahun, dan itu tercapai atau terpenuhi, maka orang tersebut melaksanakan janjinya untuk melepaskan niat. Tergantung setiap orang, misalnya orang itu membawa makanan seperti ayam panggang, ketupat, dan pulut yang nantinya akan dibacakan doa dan memakannya bersama-sama masyarakat lain.
Di sini juga adanya teori Islam. Islam sebagai agama. Islam sebagai agama yang komprehensif, secara menyeluruh dapat memandu segala lini dan bentuk kehidupan melalui kitab suci Al-Quran. Islam menjadi agama yang memandu umat dan pengikutnya secara aktual dalam mengadaptasi pada segala masa dan zaman. Islam sebagai agama yang tunduk, patuh dan taat kepada ajaran agama. Di dalam melepaskan niat Masjid Batu, kita harus tunduk dalam arti kata sopan kepada sesama masyarakat dan taat kepada ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditakdirkan, kita harus ikhlas dalam menjalaninya. Islam sebagai agama yang selamat. Adanya keselamatan. Contoh melepaskan niat di Masjid Batu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu agar kita selamat dalam segala hal. Keselamatan untuk diri kita, masyarakat, dan bagi semua orang. Islam sebagai agama yang suci dan bersih. Dalam melepaskan niat, harus dengan niat sucikan hati. Sebelum memasuki masjid, hendaknya kita berwudu dulu. Lisan kita harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam melepaskan niat, kita akan berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran. Sucinya hati, kebersihan hati dan batin kita dalam melaksanakan segala sesuatu. Jika pikiran kita bersih, jernih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangkan jalan pikiran kita karena berasal dari hati yang ikhlas dan tulus. Islam sebagai agama yang damai dan sejahtera. Di dalam melepaskan niat, kedamaian yang tercipta ketika kita memasuki masjid, berdoa membaca ayat suci Al-Quran ketika kita melepaskan niat, damai sejahtera kepada masyarakat yang lainnya. Inilah yang membuat seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam diri tersebut adanya kedamaian, ketenangan baik dalam dirinya, yang bisa memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri dan juga bagi semua orang. Itulah Islam yang sesungguhnya. Dalam melepaskan niat di Masjid Batu Teluk-Pakadai, ketaatannya yaitu berdoa bersama-sama di dalam masjid, dan semua orang yang ada di masjid, masyarakat tersebut yang melepaskan niat, juga bersedekah memberikan uang, serta makanan kepada masyarakat lainnya. Adanya kegiatan mengaji, membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama, dan sholat berjamaah. Di dalam melepaskan niat juga adanya Islam sebagai nilai. Nilai Islam adalah nilai yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam yang melahirkan nilai-nilai syariah. Aspek nilai-nilai Islam terdiri dari 3 hal, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan atau akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Tauhid atau akidah yang dilakukan pada saat melepaskan niat di masyarakat Masjid Batu Teluk-Pakadai berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersekutukannya atau menduakannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Apa yang ditakdirkan, kita harus ikhlas dalam menjalaninya dan mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nikmat sehat, anggota tubuh, dan makanan yang diberikan pada kegiatan melepaskan niat adalah nikmat yang besar.
adalah nikmat yang besar bagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus disyukuri. Semua sistem kepercayaan masyarakat di Masjid Batu Teluk Pakadai menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Ibadah yang dilakukan di dalam melepaskan niat adalah berdoa bersama-sama, sholat berjamaah, dan adanya kegiatan bersedekah, memberikan makanan dan uang. Akhlak adalah dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak atau etika yang dilakukan pada saat melepaskan niat. Di dalam melepaskan niat, kita akan belajar mengenai adab dan etika bersama masyarakat. Kita harus tunduk dalam arti kata sopan kepada masyarakat dan taat kepada ajaran agama Islam. Di dalam melepaskan niat, kita harus tunduk dalam arti kata sopan kepada masyarakat, adanya adab yang baik, saling menghormati satu sama lain, adanya perilaku akhlakul karimah, dan saling bersedekah, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari penelitian ini, ingin mencari apakah nilai-nilai tersebut akan berkolerasi atau termuat dalam rencana penelitian yang akan dilakukan. Dalam penjelasan di atas menegaskan bahwa teori di atas, penulis atau peneliti ingin menjadikan bahan untuk menganalisa apakah tradisi yang dipilih memuat nilai atau kandungan-kandungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Islam atau konteks Islam sebagai nilai Islam. Di sini juga adanya teori budaya, pengertian budaya menurut para ahli. Pengertian budaya menurut ahli Edward Burnett Taylor. Beliau mengatakan, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Clifford Geertz, antropolog ternama dunia, beliau mengatakan, kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, pengembangan pengetahuan, hingga cara bersikap. Menurut Roger M. Kissinger, mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran dan perilaku. Sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Summal yakudu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Shadaqallahul azim. Yang pertama diketahui, masyarakat mengetahui melepaskan niat adanya nilai sejarah masyarakat setempat, sehingga terjadinya keyakinan-keyakinan hal tersebut. Yang kedua, dikenal. Masyarakat mengenal melepaskan niat, adanya kegiatan-kegiatan orang melakukan melepaskan niat, sehingga menjadi suatu berita atau pandangan langsung pada seseorang. Yang ketiga, diakui. Ini yang sangat penting. Diakui oleh budaya. Memang suatu tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat,
dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Budaya yang terdapat dalam melepaskan niat adalah membawa makanan seperti ayam panggang, pulut kuning, telur rebus, dan ketupat. Diakui oleh agama. Di dalam agama masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak, dengan melepaskan niat sesuai dengan kadar kemampuan mereka memahami nilai-nilai agama itu. Unsur-unsur budaya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian. Di dalam melepaskan niat, kita akan mendapatkan pengetahuan apa saja yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan janjinya. Adanya interaksi sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Adanya perbuatan religi, yaitu berdoa dan bersedekah. Menurut masyarakat yang ada di Masjid Batu, melepaskan niat adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu hal. Jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan, maka dia wajib melaksanakan janjinya. Contohnya di lingkungan Masjid Batu, jika ada masyarakat Teluk Pakedai maupun masyarakat lainnya, jika ada orang yang melepaskan niat, misalnya dia ingin sarjana dalam waktu 3,5 tahun, dan itu tercapai atau terpenuhi, maka orang tersebut melaksanakan janjinya untuk melepaskan niat. Tergantung setiap orang, misalnya orang itu membawa makanan seperti ayam panggang, ketupat, dan pulut, yang nantinya akan dibacakan doa dan memakannya bersama-sama masyarakat lain. Melepaskan niat adalah seseorang pergi ke Masjid Batu dengan tujuan adanya keperluan dan urusan tentang dunia, yaitu ingin sukses, ingin mendapatkan kerja, urusannya lancar, dan mendapatkan banyak rezeki. Keyakinan telah terjalin sudah lama di wilayah kampung Masjid Batu, sehingga mereka ada tradisi melepaskan niat. Sedangkan dalam agama disebut dengan nazar atau bernazar. Jadi nazar ini jika sukses, dia akan bernazar kepada seseorang atau kepada masjid. Contohnya, ada seseorang yang ingin sukses. Jika terwujud, nanti niat dia akan bersedekah di Masjid Batu dan memberikan sesuatu kepada masjid. Jadi hal ini perlu kita bedakan. Di mana soal tradisi-tradisi setempat, dan di mana disebut nazar itu memang ada di kategori agama. Nazar yaitu niat seseorang. Sekarang kalau kita lihat dari segi prosesi atau dari segi aplikasi melepaskan niat itu sendiri, ternyata melepaskan niat itu, adapun prosesi dalam melepaskan niat adalah pada saat prosesi tradisi melepaskan niat ini, yang dilakukan orang-orang membawa makanan seperti ayam panggang, ketupat, dan pulut, yang nantinya akan dibacakan doa dan memakannya bersama-sama masyarakat lain. Masyarakat bersedekah, memberikan makanan dan juga uang kepada masyarakat lainnya. Aktivitas seperti berdoa bersama-sama, memberikan masyarakat makanan di tempat Masjid Batu itu sendiri, dengan bersedekah kepada masyarakat, makan bersama-sama, bersilaturahmi kepada masyarakat, adanya interaksi sosial yang baik antara satu sama lain. Hal positif dari melepaskan niat ini adalah adanya kegiatan beribadah seperti sholat berjamaah, berdoa bersama-sama, bersedekah, memberikan orang makan, bertemu antara satu dengan yang lainnya, sifat sosialnya terhadap manusia dengan manusia yang lainnya. Adanya perilaku sosial atau interaksi sosial yang ada pada masyarakat dengan membawa dampak baik, yaitu sopan santun, saling hormat menghormati, dan akhlakul karimah terhadap sesama masyarakat. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.